Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan serta kenikmatan sehingga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat pada hari ini. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Muazzara SEMT selaku dosen pengampu mata kuliah Metodologi Penelitian Keuangan, Bapak Dr. Anes E.C. Edison MSI selaku dosen wali, dan seluruh dosen STY Perbanas Surabaya beserta seluruh civitas yang telah memberikan banyak pembelajaran yang bermanfaat. Terima kasih telah bersedia meluangkan waktu sebagai dosen pembimbing pada presentasi saya pada hari ini. Dan perkenalkan, nama saya Siti Halimatus Sa'diah dengan NIM 2017-210-222 dengan judul proposal Pengaruh Efisiensi Modal Kerja, Ukuran Perusahaan dan Diversifikasi terhadap Profitabilitas pada Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia. Baiklah, langsung saja. Pembahasan yang pertama adalah memahami pengertian atau maksud dari judul saya dari latar belakang, yaitu profitabilitas, di mana menjadi kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba. Profitabilitas juga sering digunakan untuk mengukur efisiensi penggunaan modal dalam suatu perusahaan dengan membandingkan antara laba dengan modal yang digunakan. Yang kedua ada modal kerja. Modal yang digunakan untuk membiayai operasional perusahaan sehari-hari, terutama yang memiliki jangka waktu pendek atau dengan kata lain, investasi yang ditanamkan dalam aktiva lancar atau aktiva jangka pendek, seperti kas, bank, surat berharga, piutang, persediaan, dan aktiva lancar. Biasanya modal kerja digunakan untuk beberapa kali dalam suatu periode. Selanjutnya ada ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan merupakan tolak ukur besar kecilnya perusahaan. Semakin besar aktiva yang dimiliki perusahaan, maka semakin besar juga ukuran perusahaan tersebut, dan begitupun sebaliknya. Selanjutnya ada diversifikasi, yaitu memperluas pangsa pasar atau menjalankan bisnis dalam beberapa segmen usaha secara terpisah. Diversifikasi dilakukan untuk memberi banyak pilihan pada konsumen atas pilihan-pilihan produk yang ditawarkan perusahaan serta memperluas pemasaran perusahaan ke berbagai area, sehingga akan mempengaruhi tingkat profitabilitas perusahaan. Nah, dalam suatu perusahaan dikatakan baik apabila perusahaan dapat beroperasi secara stabil dalam jangka waktu yang panjang, sehingga perusahaan tidak akan mengalami kesulitan mengembalikan hutang-hutangnya, baik itu hutang jangka pendek maupun hutang jangka panjang. Oleh karena itu, perusahaan harus mengetahui faktor-faktor yang dapat mempengaruhi profitabilitas perusahaan, di antaranya ada efisiensi modal kerja, ukuran perusahaan, dan diversifikasi. Nah, dengan istilah-istilah yang sudah saya paparkan, sudah dapat diketahui maksud dari judul saya, yaitu untuk mengetahui seberapa besar sih pengaruh efisiensi modal kerja, ukuran perusahaan, dan diversifikasi terhadap profitabilitas pada Bursa Efek Indonesia. Lalu, apa sih alasan saya memilih judul proposal seperti ini? Karena dengan alasan berdasarkan hasil penelitian terdahulu, itu yang dapat dilihat variabel-variabel yang digunakan memiliki arah pengaruh yang signifikansi yang berbeda terhadap profitabilitas perusahaan. Maka dari itu saya tertarik untuk meneliti kembali penelitian yang berjudul Pengaruh Efisiensi Modal Kerja, Ukuran Perusahaan, dan Diversifikasi terhadap Profitabilitas pada Bursa Efek Indonesia. Nah, berdasarkan latar belakang yang telah saya jelaskan, maka ada rumusan masalah dalam penelitian saya, yaitu yang pertama, apakah efisiensi modal kerja, ukuran perusahaan, dan diversifikasi secara simultan berpengaruh terhadap profitabilitas perusahaan manufaktur. Yang kedua, apakah efisiensi modal kerja berpengaruh terhadap profitabilitas perusahaan manufaktur. Yang ketiga, apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap profitabilitas. Yang keempat, apakah diversifikasi berpengaruh terhadap profitabilitas perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia.
Nah, sehingga bertujuan agar perusahaan dapat mengetahui kebijakan yang harus diambil untuk kelangsungan usahanya. Selanjutnya ada kerangka pemikiran dan hipotesis. Nah, dalam penelitian terdahulu yaitu Sugiono pada tahun 2010 itu mengemukakan bahwa kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Nah, maka kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat digambarkan seperti ini yang sudah saya terterakan di PPT dengan keterangan hipotesis di mana hipotesis 1, variabel X secara simultan berpengaruh positif terhadap variabel Y atau efisiensi modal kerja, ukuran perusahaan, dan diversifikasi secara simultan berpengaruh positif terhadap profitabilitas. H2 atau hipotesis 2, efisiensi modal kerja berpengaruh positif terhadap profitabilitas. Hipotesis 3, ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap profitabilitas. Hipotesis 4, diversifikasi berpengaruh positif terhadap profitabilitas. Nah, selanjutnya ada metode penelitian, yaitu meliputi rancangan penelitian, batasan penelitian, identifikasi variabel, populasi, sampel, dan teknik pengambilan sampel, data dan metode pengumpulan data, serta teknik analisa data dan uji hipotesis. Yang pertama ada rancangan penelitian, yaitu termasuk dalam pendekatan kuantitatif, yaitu pendekatan dengan menggunakan data berbentuk angka pada analisis statistik. Nah, berdasarkan tingkat penjelasannya dari kedudukan variabelnya, maka penelitian ini bersifat asosiatif kausalitas, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh hubungan satu arah dari variabel independen X terhadap variabel dependen Y. Nah, penelitian ini menggunakan 4 variabel, yaitu profitabilitas sebagai variabel dependen Y, sedangkan efisiensi modal kerja, ukuran perusahaan, dan diversifikasi sebagai variabel dependen X. Selanjutnya ada batasan penelitian, yaitu di mana ada beberapa batasan dalam penelitian saya, yaitu yang pertama ada batasan sampel yang hanya dilakukan pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia, dan kedua batasan data penelitian yang diperlukan dalam penelitian ini diakses dari www.idx.co.id, yaitu situs resmi Bursa Efek Indonesia. Dan yang ketiga ada variabel penelitian, yaitu ada 2 variabel, yaitu ada dependen hanya menggunakan profitabilitas, sedangkan variabel independennya hanya menggunakan efisiensi modal kerja, ukuran perusahaan, dan diversifikasi. Selanjutnya ada identifikasi variabel. Berdasarkan hipotesis sebelumnya yang sudah saya jelaskan tadi, ada 2 variabel, yaitu ada variabel tergantung, ada dependen, yaitu variabel yang dipengaruhi oleh variabel lain, yaitu dalam variabel tergantung ini ada profitabilitas, sedangkan variabel bebasnya itu mempengaruhi variabel lain, yaitu ada 3 variabel, yaitu ada efisiensi modal kerja sebagai X1, ukuran perusahaan sebagai X2, dan diversifikasi sebagai X3. Dan selanjutnya ada populasi, sampel, dan teknik pengambilan sampel. Nah, dalam penelitian ini, maka populasinya adalah perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu teknik pemilihan sampel secara tidak acak yang informasinya diperoleh dengan menggunakan kriteria tertentu. Selanjutnya, data dan metode pengumpulan data. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder, yaitu berupa data laporan keuangan perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia pada periode 2017 hingga 2019. Nah, sedangkan teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi, yaitu pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan kepada subjek penelitian dengan mencatat atau mengumpulkan data-data yang tercantum pada www.idx.co.id
.co.id yang berupa data laporan keuangan perusahaan yang tergabung dalam perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia selama periode 2017 hingga 2019. Selanjutnya yang terakhir ada teknik analisa data dan uji hipotesis. Model analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda untuk menjelaskan tentang seberapa besar pengaruh variabel-variabel independen terhadap variabel dependen. Analisis linear berganda dalam penelitian ini digunakan untuk mengetahui pengaruh efisiensi modal kerja, ukuran perusahaan, dan diversifikasi terhadap profitabilitas pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia periode 2017 hingga 2019. Selanjutnya, ketika melakukan tahapan pengujian meliputi analisis deskriptif, uji asumsi klasik, dan analisis linear berganda yang meliputi uji parsial dan uji simultan. Nah, yang pertama ada analisis deskriptif, di mana statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul itu sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi, dan digunakan untuk melihat variabel-variabel yang akan diteliti, yaitu mengenai gambaran efisiensi modal kerja, ukuran perusahaan, dan diversifikasi dan profitabilitas. Yang kedua ada uji asumsi klasik. Nah, dalam uji asumsi klasik ini ada uji multikolinearitas, uji autokorelasi, dan heteroskedastisitas. Nah, yang ketiga ada analisis linear berganda yang meliputi uji parsial dan uji simultan. Nah, di mana uji T ini atau uji parsial ini digunakan untuk menguji pengaruh variabel independen secara parsial terhadap variabel dependennya, yaitu pengaruh efisiensi modal kerja, ukuran perusahaan, dan diversifikasi terhadap profitabilitas. Nah, sedangkan uji simultan uji F ini digunakan untuk menguji pengaruh variabel independen yaitu X1, X2, dan X3 secara simultan terhadap variabel dependen dari persamaan regresi dengan menggunakan hipotesis statistik. Nah, jadi berdasarkan analisis data tentang pengaruh efisiensi modal kerja, ukuran perusahaan, dan diversifikasi terhadap profitabilitas pada Bursa Efek Indonesia, dapat disimpulkan bahwa pengaruh efisiensi modal kerja, ukuran perusahaan, dan diversifikasi terhadap profitabilitas pada Bursa Efek Indonesia berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas. Nah, itu saja yang dapat saya presentasikan mengenai proposal saya tentang pengaruh efisiensi modal kerja, ukuran perusahaan, dan diversifikasi terhadap profitabilitas pada Bursa Efek Indonesia. Selanjutnya, saya kembalikan kepada Ibu Dr. Muazzarah SEMT. Terima kasih.